Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal hamma ba'du. Qala musannif rahimahumullahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitabut taharati. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaqu wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul mushammasu wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait mengenai kitab yang akan kita ulas, yaitu kitab Matan Ghayat wa Takrib, atau di pondok pesantren sering disebut dengan kitab takrib. Adapun kitab ini dikarang oleh Abi Syuja'i Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asmahani rahimahumullah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kitab taharah. Apa yang disebut dengan taharah? Taharah itu dalam bahasa yakni membersihkan, ya, mensucikan. Nah, adapun taharah itu terbagi kepada dua bagian. Ada taharah ya yang disebut dengan taharah hissiyah, yaitu bersuci dari najis dan hadas, ya. Kemudian ada yang disebut dengan taharah ma'nawiyah, yaitu bersuci dari sifat apa? Sifat tercela, ya, seperti contoh membersihkan hati kita dari sifat iri, dengki dan maksiat-maksiat yang lainnya. Adapun yang disebut dengan taharah hissiyah adalah di mana seseorang menghilangkan najis, ya, baik sesuatu yaitu najis yang nampak di depan kita, seperti kita menggunakan baju, kemudian kita wajib membersihkan najis yang ada pada baju tersebut, ataupun najis yang ketika kita mau sholat terlihat najis tersebut di tempat sujud kita, yaitu sejadah, maka wajib kita harus membersihkan sejadah tersebut agar kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Karena di antara syarat sahnya yaitu melaksanakan sholat yaitu bersih daripada najis. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab ini al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Al-miyahu adapun air allati yang yazuzu biha yang dapat membersihkan atau yang bisa digunakan untuk mensucikan diri, ya, digunakan untuk bersuci, digunakan untuk melakukan kita berwudu ataupun menghilangkan daripada hadas besar, itu ada 7. Mana yang pertama? Yang pertama itu adalah ma'us sama'i, adalah air hujan. Air hujan ini disebutkan di dalam Al-Quran, termaktub di dalam surat Al-Furqan ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang sangat suci. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa air hujan itu suci dan mensucikan. Jadi kalau misalkan kita di rumah tidak ada air yang bisa kita gunakan untuk berwudu ataupun kita gunakan untuk menghilangkan hadas besar,
maka boleh kita gunakan, yaitu air hujan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri, yaitu air laut. Maka kategori air laut ini dihukumi dengan air mutlak, ya, sesuai dengan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Hadis ini yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan atau beliau pernah menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya melakukan perjalanan jalur laut dengan keadaan membawa air sedikit. Jika saya menggunakan wudu, ya, maka saya akan kehausan. Lantas apakah bisa saya berwudu dengan air laut?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, air laut itu adalah air suci, ya, dan halal bangkai hewan yang hidup di dalamnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita menggunakan air laut untuk menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar. Kemudian yang ketiga, wa ma'un nahri. Yang ketiga itu adalah air sungai. Nah, jadi air sungai ini bisa kita gunakan untuk bersuci, ya, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Makanya kalau dulu itu orang-orang ketika mereka mandi, ketika mereka berwudu, mencuci baju, mereka membersihkan tubuhnya itu di sungai-sungai, ya. Maka sungai yang bisa kita manfaatkan, ya, yang bisa kita gunakan airnya untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat, wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Nah, air sumur ini bisa kita gunakan untuk, ya, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, ya, dan juga kita gunakan untuk minum dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ini, ya, mengenai dalil air sumur ini dijelaskan, ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dengan air dari sumur Budo'ah atau Bido'ah? Jadi dulu ada air sumur yang disebut dengan air sumur Budo'ah atau air sumur Bido'ah yang terletak di kota Madinah, dan air sumur ini banyak sekali kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, termasuk kotoran bekas haid dan juga kotoran-kotoran najis yang lainnya. Kemudian Abi Sa'id ini menanyakan kepada Rasul, karena Rasulullah menggunakan air tersebut untuk berwudu, apakah boleh ya Rasulullah? Maka jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Air yang suci, mensucikan, tidak menjadi najis oleh sesuatu apapun. yakni air, walaupun air sumur ini di dalamnya banyak kotoran najis, maka air ini tidak dihukumi dengan air najis karena lebih dari 2 kulah, ya. Adapun air 2 kulah itu ukurannya sekitar 216 liter kalau kita merujuk ke dalam kitab Ghayatul Muna atau syarahnya kitab Safinatun Najah. Nah, kemudian